Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai Islam, Sains, dan Perempuan menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andari Cantika Putri dengan NIM 2410601015 kelas manajemen A, Matkul AIK. Nah, di sini saya akan menyampaikan argumentasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera pada lensa. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Nah, dalam pendekatan Bayani, marginalisasi perempuan terjadi karena penafsiran ajaran agama pada masa lalu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Beberapa ayat dan hadis dipahami tanpa melihat kondisi sosial dan sejarah saat itu. Akibatnya, perempuan sering dianggap hanya cocok mengurus rumah tangga dan keluarga. Padahal, dalam sejarah Islam, ada banyak perempuan hebat yang aktif di ranah publik seperti Khadijah yang sukses sebagai pembisnis dan Aisyah yang menjadi ulama serta meriwayatkan banyak hadis. Lalu dalam pendekatan Burhani, marginalisasi perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki dan kondisi sosial masyarakat. Dulu, perempuan sering tidak diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun politik. Karena akses mereka terbatas, kontribusi perempuan dalam sejarah menjadi kurang terlihat dibanding laki-laki. Sedangkan dalam pendekatan Irfani, masalah ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran spiritual dan nilai kemanusiaan. Sebagian orang menganggap perempuan lebih rendah, padahal dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah yang memiliki potensi dan martabat yang sama. Jika manusia benar-benar memahami nilai agama dengan baik, maka diskriminasi terhadap perempuan tidak akan terjadi. Untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Kutip satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurut saya, perempuan di era sekarang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Saat ini, banyak perempuan yang menjadi dokter, dosen, ilmuwan, peneliti, dan pemimpin di berbagai bidang. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah hak semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan masyarakat. Kehadiran perempuan dalam dunia sains dapat memberikan ide, inovasi, dan solusi baru untuk berbagai masalah kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin, tetapi dari ketakwaan dan kualitas dirinya. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi, termasuk dalam bidang sains. Dalam pendekatan Bayani, ayat tersebut menunjukkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Dalam pendekatan Burhani, kemajuan sains tertentu membutuhkan kontribusi dari semua pihak, termasuk perempuan. Sedangkan pendekatan Irfani mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Perempuan harus memiliki akses pendidikan yang sama agar dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya. Lalu yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri. Banyak perempuan sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi
kadang merasa minder karena pengaruh lingkungan dan stereotip masyarakat. Oleh karena itu, perempuan harus lebih percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting agar perempuan bisa berkembang dalam pendidikan, pekerjaan, maupun organisasi sosial. Yang keempat adalah menghilangkan diskriminasi gender. Kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan harus diberikan secara adil tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah menguatkan nilai spiritual dan moral. Dengan pendekatan irfani, perempuan dapat memiliki semangat, kesabaran, dan keteguhan hati untuk terus berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan pendekatan irfani, perempuan dapat memiliki semangat, kesabaran, dan keteguhan hati untuk terus berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Melalui pendekatan bayani, Islam sebenarnya mendukung perempuan untuk aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Pendekatan Burhani menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa akan lebih cepat jika perempuan juga ikut berperan dalam pembangunan. Sedangkan pendekatan Irfani menekankan pentingnya akhlak, kesadaran batin agar perempuan bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Untuk kesimpulan dari argumentasi yang saya bacakan adalah Islam pada dasarnya tidak membatasi perempuan untuk berkembang di ranah publik maupun dalam bidang sains. Marginalisasi perempuan lebih banyak disebabkan oleh budaya patriarki dan pemahaman agama yang kurang tepat. Dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia dan sama-sama memiliki hak untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.